hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar 19/9, pemerintah Belanda memiliki kewajiban mengembalikan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah Belanda tidak menunjukkan itikat baik. Pada tahun 1952, arogansi Belanda semakin memuncak dengan terus memperkuat angkatan perangnya di Irian Barat dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya. Indonesia menjawab sikap Belanda dengan menasionalisasikan seluruh perusahaan Belanda di Indonesia pada tahun 1958. Melihat tindakan Belanda yang semakin mengancam kedaulatan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Dan pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno menyerukan Komando Pembebasan Irian Barat, Tri Komando Rakyat atau Trikora. Pada tanggal 13 Januari 1962, Indonesia menggelar operasi infiltrasi pertamanya dengan kode sandi STC-9 atau Satuan Tugas Khusus 9 Januari. Ini merupakan misi rahasia penugasan kapal perang untuk menyusupkan pasukan ke Irian Barat. 15 Januari 1962, pukul 18.30, konvoi kapal perang Indonesia atau STC-9, RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau memasuki Laut Aru. Pukul 20.45 waktu Indonesia Tengah, keberadaan konvoi kapal perang Indonesia terdeteksi oleh pesawat Neptune Angkatan Laut Belanda. 3 kapal perang Belanda, HRMS Evertsen, HRMS Utrecht, dan HRMS Kortenaer bergerak untuk melakukan penghadangan. Tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, pertempuran pecah di Laut Aru. Pesawat pemburu Neptune menyerang konvoi kapal perang Indonesia. Perlawanan sengit RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau. Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik adalah satu perbuatan yang suci. RI Macan Tutul terus maju menyerang fregat HRMS Evertsen. Pukul 22.10 waktu Indonesia Tengah, tembakan fregat HRMS Evertsen tepat mengenai buritan RI Macan Tutul. Pukul 22.08 waktu Indonesia Tengah, terdengar melalui radio Komodor Yos Sudarso memberikan perintah heroik, kobarkan semangat pertempuran 3, sampai titik darah penghabisan. Pukul 22.50 waktu Indonesia Tengah, RI Macan Tutul tenggelam. Komodor Yos Sudarso bersama 29 awak kapal gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Tenggelamnya RI Macan Tutul di Laut Aru membuat Indonesia mempersiapkan serangan balasan untuk segera mengusir Belanda dari Irian Barat. Pidato Presiden Soekarno 19 Januari 1962, Panglima tertinggi atau pemimpin besar Revolusi Indonesia. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang teramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Indonesia mengerahkan 16.000 pasukan, ratusan kendaraan tempur, pesawat tempur, dan kapal perang dalam operasi pembebasan Irian Barat. Operasi Trikora merupakan operasi amfibi terbesar sepanjang sejarah perjuangan Indonesia. Operasi infiltrasi laut, pendaratan pasukan marinir dan puluhan tank amfibi MT-76. Gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa kamu saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, ibaratkan bendera sang merah putih di Irian Barat itu. Tegak saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, ibaratkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, ibaratkan bendera kita. Operasi infiltrasi lintas udara, penerjunan pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD, pasukan gerak cepat, pasukan Raider, dan pasukan para komando Brimob. Sabotase dan penghancuran objek-objek vital militer Belanda di Irian Barat.
Ratusan pesawat tempur canggih Auri siap menghancurkan kekuatan militer Belanda di Irian Barat. Pesawat tempur F-51 Mustang. Pesawat pembom pemburu B-25 Mitchell atau Intruder. Saat itu hanya 4 negara saja yang memiliki pembom strategis jarak jauh, yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. RI Irian 201, kapal penjelajah Sverdlov kelas cruiser atau Project 16. Dengan bobot 16.640 ton, kapal ini memuat 1.270 awak. Ini merupakan kapal perang terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Hanya kepada Indonesia sajalah Uni Soviet bersedia menjual kapal perang canggih ini. Satuan kapal selam Auri, 12 unit kapal selam, Whiskey Class Project 613. Dengan supremasi militer inilah, Indonesia telah menjelma menjadi negara yang terkuat di belahan bumi bagian selatan. Dunia internasional benar-benar dikejutkan dengan kekuatan dan keberanian militer Indonesia yang dalam waktu singkat telah mengepung Belanda di Irian Barat. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa Belanda dan sekutunya, yaitu Amerika Serikat dan Australia, untuk menyelenggarakanlah perundingan di markas besar PBB. Isi pokok persetujuan New York, penyerahan wilayah Papua Barat pada PBB atau UNTEA, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia yang sebelumnya harus proses penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang diselenggarakan sebelum tahun 1969. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan dilawatnya kekuatan itu kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi, masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar buat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan. Melalui Perpera pada tahun 1969, Irian Barat akhirnya kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.